Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita solo hiking dari Mas Arki kala ia mendaki ke Gunung Sumbing. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap cerita yang upload di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah berada dalam posisi ternyaman. Tarik selimut, matikan lampu, dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut mendengarkan cerita ini bersama kalian. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini berawal saat Arki melakukan solo hiking ke Gunung Sumbing via Garung pada tahun 2017. Saat itu Arki dalam posisi yang down karena hubungan dengan kekasihnya baru saja kandas. Dan bersamaan dengan itu bisnisnya dihancurkan oleh temannya sendiri. Karena dalam posisi yang serba kacau, Arki pun memutuskan untuk mendaki ke Gunung Sumbing untuk menenangkan diri. Alasan dia memilih Gunung Sumbing karena ia merasa ada sesuatu bisikan yang mengharuskan Arki untuk mendaki ke sana. Singkat cerita, Arki pun berangkat dari Surabaya menuju Wonosobo menggunakan bus. Kurang lebih 7 jam perjalanan ia tempuh hingga akhirnya Arki pun tiba di Wonosobo. Lalu ia kemudian melanjutkan perjalanan menuju base camp. Arki tiba di base camp pukul 3 sore. Ia pun istirahat sejenak dan mempacking ulang seluruh barang bawaannya. Tak lama kemudian azan asar berkumandang. Arki sholat terlebih dahulu untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Setelah selesai sholat, hatinya kembali bersedih. Ia masih mengingat dengan jelas atas cobaan yang sedang ia rasakan. Air mata Arki pun menetes dengan sendirinya. Kemudian kedua tangannya ia tengadahkan ke atas, sembari mengucap sesuatu. Ya Allah, aku niat mendaki untuk menghilangkan semua tekanan pikiran dan juga perasaan benciku kepada seseorang. Jika ini memang langkah yang baik, maka lancarkanlah segala urusanku. Setelah selesai berdoa, Arki pun terkejut melihat salah seorang yang sudah menunggunya dan terduduk diam sambil tersenyum. Mas itu lagi ada masalah hidup ya? Tanya orang itu. Iya mas, saya lagi ada banyak masalah. Oh, masnya muncak sendirian? Iya mas, saya sendirian aja. Kalau gitu nanti di pos 4 aja ngecampnya. Emangnya kenapa mas? Gak apa-apa, nanti kamu tahu sendiri. Arki tidak tahu siapa orang itu sebenarnya. Namun yang Arki tahu, orang itu seperti baru datang ke base camp. Arki kira itu adalah pendaki lain atau porter base camp tersebut. Singkat cerita, Arki pun bersiap-siap untuk memulai pendakiannya. Jam kini sudah menunjukkan pukul 15.50. Tepat jam 4 sore, Arki pun langsung memulai pendakian. Pendakian di Via Garung ini ada 2 jalur, jalur baru dan juga jalur lama. Kebetulan Arki mengambil jalur lama karena di jalur lama sendiri selain cepat aksesnya juga lebih menantang treknya. Perjalanan dari base camp menuju ke pos 1 masih berupa jalanan aspal dan estimasi waktu yang ditempuh berkisar 1 jam. Lalu di kanan dan kiri masih terdapat rumah-rumah penduduk serta perkebunan milik warga. Arki sendiri lebih memilih berjalan kaki karena memang dia ingin menikmati nuansa pendakian solonya tersebut. Singkat cerita, Arki tiba di pos 1. Pos 1 ini dinamakan Pos Malim. Dan pos 1 ini memiliki ketinggian kurang lebih 1750 mdpl. Di pos 1 ini masih ada warung yang menjual aneka makanan ringan serta minuman. Serta ada juga tempat parkir milik tukang ojek yang membuka jasa antar ketika hendak kembali menuju base camp. Setelah tiba di pos 1, Arki beristirahat sejenak. Ia menyalakan rokok kreteknya sembari menatap jalanan yang sudah dia lalui. 5 menit kemudian Arki pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Trek pendakian dari pos 1 menuju pos 2 masih berupa tanah padat dan sedikit menanjak. Hanya ada beberapa tempat yang landai yang digunakan Arki untuk beristirahat sejenak. Kurang lebih 1 jam perjalanan, Arki pun tiba di pos 2 dan bersamaan dengan itu azan maghrib berkumandang. Arki masih bisa mendengar azan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak.
Di sela-sela beristirahat, Arki pun menunaikan kewajibannya. Ia tak pernah lupa untuk selalu sholat dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Di saat Arki bersiap-siap untuk bertayamum, ia melihat sekelebatan bayangan putih tepat di belakang pohon. Arki pun tidak menghiraukan hal tersebut. Ia kemudian langsung melakukan sholat, karena memang untuk mengejar waktu. Namun ketika dirinya baru mengangkat takbir, tiba-tiba tepat di belakangnya ada suara yang mengikuti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sontak Arki pun terkejut mendengar suara itu. Ia tahu bahwa di belakangnya tak ada satu orang pun yang ikut sholat berjamaah dengan Arki. Bersamaan dengan itu, Arki langsung merasakan hawa yang merinding. Arki pun terus melanjutkan sholat. Dan dari rakaat pertama hingga rakaat ketiga, suara itu terus mengikutinya. Bahkan di saat Arki selesai mengucapkan salam, sosok yang ada di belakangnya pun ikut mengucap salam. Setelah selesai sholat, Arki pun hanya terdiam sambil memejamkan mata. Dalam hatinya ingin sekali ia menengok ke arah belakang. Namun tiba-tiba Arki mendengar suara dari arah belakang. Jangan selesaikan dulu. Zikirmu lebih baik untuk menjaga tubuhmu dari setan. Arki pun sadar bahwa dia sedang dituntun oleh sosok jin muslim yang menjaganya dari gangguan-gangguan para demit yang ada di gunung tersebut. Akhirnya 10 menit kemudian hati Arki kini sudah mulai tenang. Ia pun memberanikan diri untuk menengok ke arah belakang. Dan ketika Arki menengok ke arah belakang, ternyata di belakangnya sudah tidak ada apa-apa. Mengetahui hal tersebut, Arki pun langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 3. Pendakian menuju pos 3 ini sedikit menanjak dan kebetulan Arki sendiri sudah mengenakan headlamp untuk menyusuri tiap jalan yang mulai bergelombang. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam lamanya, Arki pun tiba di pos 3. Pos ini dinamakan Pos Seduplak Roto. Di pos ini Arki beristirahat sejenak sambil menyalakan rokok kreteknya lagi. Dan 10 menit kemudian Arki pun langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Saat Arki sedang dalam perjalanan menuju ke pos 4, ia mendengar suara tangisan wanita yang ada di sekitaran pohon. Arki pun berhenti sejenak sambil mencari-cari sumber dari suara tangisan tersebut. Namun ketika dirinya sedang menyoroti pepohonan, tiba-tiba Arki mendapat bisikan lagi, dan bisikan itu berbunyi, "Jangan diladeni, setan itu bakal menyesatkan tubuhmu." Arki yang mendengarkan hal tersebut langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Dia tahu kalau di sekelilingnya sudah banyak sosok-sosok yang terus mengikutinya. Kurang lebih 30 menit lamanya Arki pun langsung tiba di pos 4. Pos ini dinamakan dengan Pestan. Di pos ini terdapat lahan yang luas yang dapat digunakan untuk membuat tenda. Alhasil Arki pun membuat tenda di situ dan posisinya saat itu hanya ada 2 tenda yang kemungkinan itu adalah milik pendaki lain. Selesai membuat tenda, Arki pun lanjut masak dan dilanjutkan dengan makan malam serta ngopi sejenak. Dan setelah selesai makan, Arki lanjutkan dengan sholat isya. Setelah semuanya selesai, Arki pun masuk ke dalam tenda. Namun dia sulit sekali untuk tertidur malam itu karena di pikirannya masih terngiang-ngiang dengan mantannya dan juga temannya sendiri yang sudah menipunya. Namun dengan secara paksa, Arki pun mengikhlaskan hal tersebut dan langsung beranjak tidur. Di dalam tidurnya Arki bermimpi sesuatu. Ia bermimpi didatangi sosok kakek-kakek yang mengenakan sorban berwarna putih dan wajahnya sangat bercahaya. Kakek-kakek itu menuntun tangan Arki dan mengajaknya ke sebuah padepokan tepat di tengah hutan. Di sana Arki disuruh masuk dan sholat 2 rakaat untuk menenangkan hatinya. Setelah selesai, kakek itu pun berkata kepada Arki, "Kamu itu anak baik, jangan sampai hatimu dikotori oleh kebencianmu." Arki yang mendengarkan hal tersebut hanya mengangguk paham. Dia memegangi dadanya sembari meneteskan air mata. Kemudian kakek itu mengelus kepalanya sambil menuntun Arki untuk membacakan 2 kalimat syahadat, lalu dilanjutkan dengan beristighfar secara bersamaan. Setelah Arki diarahkan, kakek itu kemudian memegangi kedua tangan Arki dan memberinya sesuatu. Kakek itu memberikan 5 buah batu kepada Arki yang nantinya batu itu akan berguna ketika Arki turun nanti. Namun sebelum menggunakan batu itu, Arki harus meniupnya 3 kali sembari mengucapkan bismillah. Arki pun langsung mengantongi batu itu tepat di saku celananya.
Tak lama kemudian kakek itu pun memberitahu bahwa orang-orang yang telah membuatnya hancur secara bersamaan, mereka semua akan hancur dengan sendirinya. Arki yang mendengar hal itu hanya mengangguk paham. Lalu tak lama kemudian kakek itu pun berkata, "Aku ini buyutmu, nak." Mendengar hal itu, Arki langsung terkejut. Namun belum juga dirinya menatap wajah dari si kakek tua itu, tiba-tiba Arki terbangun. Saat Arki terbangun, kondisi di luaran sudah sedikit terang. Arki baru sadar bahwa itu semua hanyalah mimpi. Namun ketika tangannya menyentuh saku celana bagian kanan, Arki merasa ada sesuatu yang berada di dalamnya. Saat Arki mengambil benda yang ada di saku celananya, ternyata benda itu adalah 5 buah batu yang diberikan kakek-kakek tua itu yang mengaku dirinya sebagai buyut dari Arki sendiri. Arki pun langsung memasukkan batu-batu itu lagi dan langsung bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 20 menit lamanya, Arki pun langsung berangkat menuju puncak. Dan 2 tenda yang berada di dekatnya kini sudah tidak ada lagi. Arki pun kembali melanjutkan perjalanan. Pos berikutnya yaitu pos 5 di mana ia mulai start pukul 7 pagi. Trek menuju ke pos 5 sendiri terus menanjak dan sedikit terjal. Kanan dan kiri memberikan pemandangan yang sangat indah karena terdapat kecantikan Gunung Sindoro yang berdiri dengan tegap. Singkat cerita, Arki pun tiba di pos 5. Pos 5 sendiri diberi nama Pos Pasar Watu. Estimasi waktu dari pos 4 menuju ke pos 5 sendiri berkisar 90 menit perjalanan. Di pos ini banyak sekali bebatuan. Yang bikin uniknya adalah pos Pasar Watu cukup terjal dan aneh. Saat musim hujan jalur ini biasanya menjadi sangat licin. Saat musim kemarau akan banyak debu beterbangan dan menurut cerita di sini banyak didapati penampakan-penampakan yang sering muncul. Tak jauh dari tempat Arki berdiri saat ini, Arki melihat sosok kakek-kakek tua yang mirip seperti di dalam mimpinya. Kakek-kakek tua itu sedang duduk di sebuah batu dan mengarahkan tangannya ke arah puncak. Seolah-olah Arki sedang ditunjukkan untuk menuju ke perjalanan berikutnya. Arki kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 6 dan di pos 6 sendiri treknya benar-benar melelahkan. Hampir di tiap trek semua terjal dan gak dikasih bonus sama sekali. Oleh karena treknya lumayan terjal, Arki sering beristirahat sembari meluruskan kaki. Dia juga terkadang menghela nafas panjang karena memang jalurnya sangat melelahkan. Singkat cerita, Arki tiba di pos berikutnya yaitu Watu Kotak. Estimasi waktu dari pos 5 hingga pos terakhir ini memakan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Dan memang pos terakhir ini benar-benar menghabiskan banyak energi. Di pos ini Arki beristirahat sebentar, lalu ia kembali menyalakan rokok kreteknya sembari melihat pemandangan sekitaran. Dan tak lama berselang Arki pun melanjutkan perjalanannya. Dari Watu Kotak menuju puncak masih didominasi dengan bebatuan besar. Sebelum menuju ke Puncak Buntu, ada pertigaan yang mengarahkan jika lurus menuju Puncak Buntu, dan jika mengambil ke kanan akan menuju Puncak Kawah dan Puncak Raja Wali. Puncak Kawah sendiri lokasinya lebih ekstrim dibandingkan dengan Puncak Buntu. Lalu jika ingin menuju ke Puncak Kawah harus turun ke bawah tebing kecil terlebih dahulu, yang tentunya jalurnya lumayan ekstrim. Sedangkan untuk menuju ke Puncak Raja Wali harus turun dan lanjut menanjak dengan kemiringan yang benar-benar sangat curam. Singkat cerita, kurang lebih 90 menit lamanya Arki sudah tiba di Puncak Raja Wali. Di sana Arki tidak langsung foto-foto, melainkan dia terdiam sejenak, sembari menatap keindahan alam yang sudah mengobati rasa sakit hatinya. Setelah selesai, Arki pun mengabadikan foto-foto sejenak untuk mengabadikan momennya. Lalu kurang lebih jam 1 siang, Arki kembali turun karena cuacanya saat itu sudah mulai sedikit mendung. Arki kemudian turun bersamaan dengan beberapa pendaki yang lain, namun Arki lebih menyusul duluan. Singkat cerita, dari turun puncak sampai ke camp tak ada kejadian apapun. Kurang lebih jam 3 sore, Arki sudah tiba di camp dan bersiap-siap untuk turun karena kondisi cuaca sudah benar-benar mendung. Alhasil Arki pun langsung packing seluruh barang bawaannya dan lanjut turun ke base camp. Singkat cerita, tiba saatnya di mana Arki turun menuju ke pos 3. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Entah mengapa Arki merasakan ada hal yang mengganjal. Arki terus-menerus berkeliling di tempat yang sama seperti terkena oyot mimang. Oyot mimang sendiri adalah istilah untuk orang-orang yang disasarkan oleh makhluk halus ke tempat yang sama secara berulang-ulang. Karena kelelahan, Arki pun beristirahat sejenak. Ia menghela nafasnya sebentar lalu menatap ke arah atas. Dan saat pandangannya mengarah ke arah atas, dirinya benar-benar sangat terkejut.
ketika dia melihat ada seekor ular besar sedang melilit pepohonan tepat ia bersandar. Terlihat ular itu memiliki batu delima di bagian kepalanya, dan corak dari ular tersebut benar-benar membuat kepala Arky menjadi pusing. Arky hanya bisa memegangi kepalanya sembari membaca bacaan yang ia bisa. Namun saat dirinya sedang dalam keadaan yang sulit, tiba-tiba bisikan itu datang kembali. Genggam batu itu lalu tiup sembari membaca bismillah dan lemparkan dengan sekuat tenaga. Itulah bisikan yang Arky dengar. Sontak Arky pun langsung ingat akan 5 buah batu yang ada di saku celana bagian kanan. Arky langsung mengambil satu dari batu tersebut. Lalu dia genggam kuat-kuat dan tiup batu itu sembari membaca bismillah. Ketika selesai, Arky pun langsung melemparkan batu itu ke arah ular yang sedang melilitkan badannya di pepohonan. Dan hal yang mengerikan pun benar-benar terjadi. Ternyata Arky seperti dibukakan matanya terhadap tempat yang kini dia lewati. Dan usut punya usut, ternyata Arky sudah salah jalur. Dan sosok ular besar itu tadilah yang membuat Arky menjadi tersasar. Arky pun kembali mencari jalur yang benar untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke pos 3. Setelah kurang lebih 30 menit lamanya, Arky pun tiba di pos 3. Dan bersamaan dengan itu, waktu maghrib pun datang. Arky pun beristirahat sejenak sembari menjalankan kewajibannya. Namun di saat dirinya hendak mengangkat takbir, tiba-tiba ada sesuatu yang melempari batu ke arah kepala Arky. Arky hanya terdiam dan mencoba untuk khusyuk. Bersamaan dengan itu, ia mendengar sahutan suara monyet namun dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah selesai sholat, Arky pun mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Tuhan. Barulah saat Arky menoleh ke arah belakang, ia dihadapkan dengan sesuatu yang kurang mengenakan. Di balik pepohonan sudah ada 5 siluman monyet yang menatap Arky dengan sorotan mata yang sangat tajam. Siluman monyet itu memiliki bulu yang berwarna hitam dengan taring yang sangat panjang dan sorot mata yang merah menyala. Bersamaan dengan itu, Arky ingat akan pesan kakek-kakek tua itu yang ada di dalam mimpinya. Arky harus kembali melemparkan batunya yang masih tersisa 3 buah. Sebelum Arky melemparkan batu itu, ia menggenggam terlebih dahulu, lalu meniupnya sembari membaca bismillah, dan kemudian melempar ke arah siluman monyet itu dengan sekuat tenaga. Secara bersamaan, siluman monyet itu langsung berhamburan dan mereka berteriak-teriak seperti kepanasan, kemudian menghilang dengan seketika. Selesai dari gangguan-gangguan tersebut, Arky kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Singkat cerita, Arky tiba di pos 2 dengan aman. Ia pun beristirahat sejenak sembari menyalakan kembali rokok kreteknya. Namun di sela-sela Arky sedang merokok, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan perempuan persis seperti yang ia dengar kemarin. Arky pun ingat kalau sosok inilah yang sering membuat para pendaki menjadi tersasar. Bahkan banyak dari mereka yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia karena sosok ini. Di tangan Arky masih tergenggam 3 buah batu dan ia harus benar-benar tepat sasaran agar sosok itu tidak menghalanginya menuju ke arah base camp. Dan benar saja, tepat di arah depan Arky ada sosok wanita yang menundukkan kepalanya sembari berjalan dengan kaki yang terseok-seok. Arky kemudian segera bangkit dari duduknya dan bersiap-siap untuk melemparkan batu ke arah sosok itu. Namun saat Arky ingin melemparkan batu tersebut, tiba-tiba sosok itu berganti menjadi wanita yang sangat cantik. Wanita itu mirip sekali dengan mantan Arky yang telah memutuskan Arky. Dan benar saja, sosok itu meniru seluruh gelagat mantannya dari mulai suara, wajah, dan juga senyumannya. Namun Arky tidak ingin terperdaya akan sosok yang satu ini. Ia pun langsung melemparkan 3 batu yang tersisa tepat di bagian tubuh sosok itu, yaitu kepala, dada, dan juga kaki. Secara bersamaan sosok itu pun terjatuh dan berteriak kencang seperti hendak menyeret Arky ke dalam jurang. Dari tubuh sosok itu keluar kepulan asap yang menyatu dengan kabut dan menghilang begitu saja. Arky pun langsung mengangkat tas kerilnya dan kembali melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya ia pun merasa aman sampailah ia ke arah pos 1. Dan sebelum Arky kembali melanjutkan perjalanannya menuju base camp, ia melihat buyut atau sosok kakek tua itu sedang tersenyum ke arahnya sembari melambaikan kedua tangannya. Alhasil Arky pun kembali ke base camp dengan aman. Karena waktunya sudah malam, Arky pun memutuskan untuk menginap terlebih dahulu di base camp dan pulang pada keesokan harinya. Singkat cerita, saat Arky ingin pulang, ia menemukan orang yang sebelumnya pernah bertemu dengannya tepat sebelum ia mendaki. Orang itu ternyata adalah pendaki asal Jawa Barat dan namanya adalah Kang Alim. Dan ternyata ia berada di satu garis keturunan yang sama. Karena itulah,
Arki disuruh untuk ngecamp di pos 4 karena ia akan bertemu dengan leluhurnya. Sama halnya seperti Kang Alim saat bertemu dengan leluhurnya. Akhirnya mereka pun bercerita sejenak. Sebelum akhirnya Arki pamit pulang terlebih dahulu karena harus kembali bekerja keesokan harinya. Singkat cerita, Arki kembali ke rumah dengan aman dan ia kembali melanjutkan pekerjaannya dan kembali merintisnya dari awal. Tepat 1 minggu setelah ia bertemu dengan buyutnya, semua yang dikatakan buyutnya itu benar-benar terjadi. Secara perlahan orang-orang yang menyakitinya mendapatkan karma secara perlahan. Mantan pacarnya kini meminta balikan karena baru saja diselingkuhi. Lalu temannya yang menipu Arki, ia harus ditipu balik oleh orang yang baru saja ia kenal. Bahkan kerugiannya sampai ratusan juta rupiah. Dari hal ini Arki banyak belajar bahwa apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil sisi positif dari cerita yang saya bacakan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.